Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah live streaming kita pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mengambil waktu teduh kita dengan kita menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat beribadah di tengah-tengah COVID-19. Kami diberikan kesempatan dan hak istimewa untuk menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami rindu ibadah pada pagi hari ini membawa kami melekat kepada Tuhan, membawa kami dapat meninggikan dan menyembah Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Walaupun kami seminggu penuh berada di rumah, namun seringkali hati kami mengeluh. Banyak hal-hal yang
menjadi pikiran kami tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan melalui pikiran-pikiran jahat kami, melalui pembicaraan kami di dalam keluarga. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menyembah dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini boleh jadi dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah terambil dari Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk kembali duduk. Mazmur 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari menyampaikan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuannya kepada malam. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita dengan sungguh hati, dengan penuh ucapan syukur, memuji Tuhan kita yang adalah Allah dan pencipta dari alam semesta ini. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan Allah kita. Alam semesta melukiskan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Surga menyanyikan kemuliaan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kamu katakan Hosana, Hosana. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Hosana, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah.
Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat sekalian, sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kita sampai saat ini. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kesehatan dan kekuatan itu tidak akan kita dapatkan dari tempat lain, hanya di dalam Tuhan saja. Sebab Dia adalah Allah, sumber kuat. Mari dengan penuh semangat pada pagi hari ini kita mau mengatakan bahwa hanya Engkau saja Tuhan milikku di surga. Hanya Engkau saja Tuhan sumber kekuatan. Mari dengan bertepuk tangan, dengan semangat kita menyanyikan Allah sumber kuat. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, oh, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya pertolongan kita. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi kita katakan Allah sumber. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali katakan selamanya, selamanya, selamanya. Jemaat sekalian, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau katakan bahwa Tuhan satu-satunya batu karangku yang teguh. Kita mau untuk bersorak, kita mau untuk memuji Tuhan. Hanya Dia satu-satunya batu karang yang teguh. Mari sama-sama kita katakan, Kau batu karang yang teguh, ya Tuhan, yang menang kalahkan maut, penyelamatku, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama kita katakan haleluya, 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 haleluya. Dahsyat berkuasa, kuasa bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, menunjukkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah.
Yesus adalah batu penjuruku. Yesus batu penjuru. Semangat kita katakan bersorak. Katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus kita mau katakan bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sungguh besar Tuhan yang adalah pelindung kita. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dia sampaikan oleh hambanya Pendeta Gosiuli. Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita mau untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita mau untuk menyadari bahwa kekuatan di jiwa kita, ketenangan di dalam batin kita dalam situasi seperti ini hanya ada di dalam Tuhan saja. Kita mau untuk merendahkan diri kita. Kita mau untuk mengakui bahwa hanya Tuhan perlindungan kita. Mari kita bersama-sama memujikan pujian bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Terima kasih Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Mari sama-sama kita katakan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku ya Tuhan, kehendakku
serahkan padamu. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan, untuk ketenangan yang Kau berikan. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu, Rasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Akan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Bapa. Hadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami ingin mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena kami sadar bahwa ketenangan di dalam jiwa kami, ketenangan di dalam batin kami, hanya kami temukan di dalam Engkau saja ya Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengiring-Mu seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, kehendak kami, kami serahkan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan hambanya untuk memberitakan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah. Terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan. Di hari Minggu ini kami bisa merayakan Hari Ibu. Terima kasih Tuhan untuk Ibu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah kami Tuhan, yang telah merawat dan memberkati kami dengan luar biasa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini Tuhan sediakan untuk kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, bahkan dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini
kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merayakan Hari Ibu. Tidak lupa saya mengucapkan Happy Mother's Day Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehubungan dengan Hari Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang wanita yang lebih berharga daripada permata. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bapak Ibu saudara sekalian, wanita yang cakap, dia lebih berharga daripada permata. Permata dalam bahasa Inggris itu ditulis rubis. Rubis adalah batu permata yang berwarna merah tua, sangat indah dan tentu saja harganya pun sangat amat mahal. Tetapi ada yang lebih mahal daripada batu permata merah tua itu, saudara-saudara. Alkitab mengatakan ada yang lebih berharga daripada permata, yaitu istri yang cakap. Wanita yang cakap. Cakap artinya bijak, berbudi. Bijak artinya selalu menggunakan akal budinya. Pandai, cermat, teliti, dan kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, wanita yang bijak, dia bukan hanya leluasa menjadi dirinya di dalam rumahnya sendiri. Dia mengatur makanan, bangun pagi-pagi katanya. Belum matahari terbit saudara-saudara, masih gelap katanya, dia sudah bangun. Bayangkan saudara, mungkin itu jam 3 atau jam 4 pagi saudara. Kemudian dia langsung masak. Dia membereskan pakaian keluarganya untuk kenyamanan dalam keluarganya dan kerapihan rumah tangganya. Dia urus demikian rupa saudara-saudara. Dan bukan cuma itu, tetapi juga dia kreatif. Menggali dan mengembangkan bakat alaminya sebagai wanita. Dia bisa menjahit, dia bisa menenun, dia merajut, dan kemudian dia juga bercocok tanam, saudara-saudara. Luar biasa wanita yang cakap ini. Bahkan dia menjadi wanita karir. Dia berbisnis, saudara-saudara. Setelah dia bangun pagi-pagi mengurus semua rumah tangganya, keluarganya, anak dan suaminya. Kemudian dia pergi juga keluar, dia berbisnis. Dia menjadi wanita karir. Luar biasa saudara-saudara. Dia membeli tanah, membeli ladang, membeli kebun. Kemudian dia buat segala sesuatunya itu secara kreatif dan karya tangannya itu dia jual saudara-saudara. Dan melalui itu semua dicatat di dalam Alkitab. Suaminya percaya kepadanya dan anaknya memuji-muji dia. Saudara tahu? Wanita di Amsal 31 ini saudara-saudara hidup pada zaman Raja Salomo. Tapi seolah-olah dia bukan hidup di zamannya saudara-saudara. Melainkan melompat berpuluh abad kemudian. Yakni profil wanita modern yang berkarir di abad 21 ini. Luar biasa saudara-saudara. Dan yang membuat kita lebih kagum lagi, sehebat itu wanita yang cakap di Amsal 31 ini. Dia bisa menjadi tidak besar kepala. Dia enggak congkak, dia enggak pongah, dia enggak sombong terhadap suaminya. Saudara-saudara, bayangkan inilah yang disebut wanita yang berharga lebih daripada permata. Yang jadi pertanyaan saudara-saudara, apa sih rahasianya menjadi wanita yang begitu maksimal luar biasa? Dikatakan tidak ada kemalasan di dalam hidupnya saudara-saudara. Dari pagi sebelum matahari terbit sampai jauh malam. Dia terus berkarya, dia terus bekerja. Bayangkan saudara-saudara. Apa sih rahasianya sehingga dia menjadi wanita yang sukses? Apa sih rahasianya sehingga dia betul-betul bisa menjadi wanita yang lebih berharga daripada permata saudara-saudara? Rahasianya satu. Di ayat 30. Wanita yang takut akan Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan
dipuji-puji. Saudara-saudara, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Saudara, kenapa takut akan Tuhan ini diawali dengan kalimat kemolekan dan kecantikan itu bohong dan sia-sia? Karena wanita pada alaminya itu saudara-saudara selalu ingin cantik. Dan begitu banyak wanita hanya memikirkan, memprioritaskan keadaan luarnya saudara-saudara. Sehingga tidak sayang-sayang dia membeli kosmetik yang ratusan ribu bahkan jutaan saudara-saudara. Untuk mempercantik dirinya, untuk membuat tubuhnya cantik dan bagus saudara-saudara. Tetapi banyak sekali wanita yang sudah mendandani dirinya sedemikian rupa, tetapi dia lupa akan kerohaniannya. Dia tidak memprioritaskan rohaninya, tetapi yang dia prioritaskan adalah keadaan luarnya. Maka firman Tuhan berkata, cantik, molek itu sia-sia kalau tidak takut akan Tuhan. Katanya saudara. Karena takut akan Tuhan itu yang dipuji-puji, bukan kecantikan kita. Kalau kita melihat orang cantik, saudara, tapi jahat hatinya, kira-kira kita bisa dipuji nggak saudara? Jadi firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan itulah nilai seorang wanita. Seperti wanita Amsal 31 ini. Nah, apa sih artinya takut akan Tuhan? Jelaslah, takut dalam hal ini bukan berarti bahwa kita harus hidup dengan kengerian, ketakutan, khawatir yang terus-menerus takut dihukum oleh Tuhan. Bukan itu. Takut akan Tuhan adalah rasa hormat pada Tuhan yang meliputi sikap tunduk kepada Tuhannya dan pada perintah-perintah firman-Nya. Tiap-tiap waktu orang yang takut akan Tuhan itu selalu datang kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu selalu bersandar kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam tindakan apapun juga pasti dia datang kepada Tuhan untuk bertanya, saudara-saudara. Itulah arti takut akan Tuhan. Pada waktu dia mengambil tindakan, mengambil keputusan, dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dasar keputusannya adalah bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kepandaian sendiri, tetapi segala keputusan yang diambil dalam hidupnya adalah dia bertanya kepada Tuhan. Dan keputusan itu dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan itu menjadi kuat. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak ada takutnya, saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu jarang sekali khawatir. Dia punya semangat hidup. Ada satu jenis pohon, yaitu pohon korma. Dia hidup di padang pasir, saudara-saudara. Tanah yang kering sekali. Tetapi aneh dan ajaibnya, pohon korma itu daunnya itu bagus sekali hijau, saudara-saudara. Dan dia menghasilkan buah yang sangat amat manis. Itu buah yang paling manis kayaknya di dunia, saudara-saudara. Padahal korma itu hidup di daerah yang sangat kering dan gersang. Kenapa saudara-saudara? Rahasianya adalah pada waktu korma itu mulai hidup, saudara, akarnya itu terus masuk ke dalam. Di permukaan tanah belum kelihatan apa-apa, saudara-saudara. Tetapi akar korma itu terus dia masuk ke dalam, dia terus masuk ke dalam, dia terus masuk ke dalam dan mencari air. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sumber air itu, barulah setelah akar itu mencapai sumber air itu, korma itu tumbuh, keluar dari tanah dan berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia kuat dan dia bisa menghasilkan hal-hal yang manis, hal-hal yang dipuji-puji, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Wanita yang takut akan Tuhan adalah wanita yang memelihara
koneksi pribadi dengan Tuhan Allahnya. Dia menjaga hati dan hidupnya berbalut dalam hormat, takut dan kasih akan Tuhan Allahnya. Seperti akar korma itu yang terus menerus dia punya hidup dalam sumber air itu. Demikiannya orang yang takut akan Tuhan terus berpegang kepada Tuhan. Yang itulah yang menjadi rahasia wanita yang berharga di mata Tuhan. Dan ciri orang yang takut akan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah berbuat baik pada suaminya. Ayat 11 dan 12. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, luar biasa. Bahagianya suami. Ya, saudara, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Orang yang takut akan Tuhan, wanita yang berharga lebih daripada permata, dia selalu membawa keuntungan bagi suaminya dan dia tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Kata sepanjang umurnya artinya pada waktu suka maupun duka. Pada waktu dia melihat suaminya baik maupun pada waktu melihat suaminya tidak baik. Sepanjang umurnya berarti suaminya waktu berhasil ataupun waktu tidak berhasil. Dia tetap tidak berbuat jahat. Dia tetap mencintai suaminya. Dia tetap berjuang untuk keutuhan rumah tangganya. Itulah arti ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tidak tergantung dari situasi dan kondisi karena dikatakan sepanjang umurnya. Saudara, ada seorang wanita yang sangat bijak dan cantik. Tercatat di dalam 1 Samuel, saudara-saudara. Namanya Abigail. Ditulis di dalam Alkitab, Abigail adalah wanita yang bijaksana dan cantik katanya. Tetapi saudara, heran sekali. Dia punya suami Nabal. Nabal dalam bahasa Ibrani berarti bodoh dan bebal. Dalam literatur hikmat dan Amsal berarti orang yang tidak tahu aturan. Kasar, bodoh, tidak jujur, suka bertengkar, keras kepala, dungu. Dan di dalam Alkitab ditulis Nabal itu kasar dan jahat kelakuannya. Punya istri Abigail, bijaksana dan cantik katanya. Kok bisa ya saudara-saudara, wanita yang bijaksana ini kok bisa dapat suami Nabal? Nabal ini berarti bukan IQ-nya jongkok, bukan saudara. Nabal ini bodoh, bebal, kasar, tidak jujur, itu karakternya. Wataknya yang tidak jujur, wataknya yang tidak tahu aturan, wataknya yang kasar, wataknya yang suka bertengkar, keras kepala dan dungu. Tetapi IQ-nya pintar saudara-saudara. Nabal ini terkenal punya usaha besar. Dia punya 3.000 domba, 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing saudara-saudara. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Abigail kok bisa punya suami yang karakternya jongkok ini saudara-saudara. Nah, kemungkinan besar pada zaman dulu itu saudara-saudara gak seperti zaman sekarang. Kita bisa pilih sendiri pacaran begitu saudara-saudara ya. Zaman dulu itu orang tua ketemu orang tua main jodoh gitu. Dijodohin bapaknya Nabal ketemu sama bapaknya Abigail. Mereka jodohkanlah anaknya. Jadi pada waktu menikah kagetlah Abigail. Minta ampun. Rupanya dia salah pilih seorang Nabal yang kurang ajar, kasar dan bodoh. Saudara-saudara, kira-kira pada waktu dia menjalani kehidupan pernikahannya itu, nangis gak kira-kira Abigail saudara-saudara? Orang Nabal ini dia gak mau tahu ada cinta, tapi pada waktu dia marah dia akan berlaku kasar. Pada waktu dia marah dia gak mau tahu, dia gak urusan orang lain.
Dia nggak mau tahu sakit hati atau tidaknya istrinya itu, saudara. Pasti Abigail sering menangis. Satu kali saudara-saudara, ada panen. Nabal sedang panen bulu domba, sedang menggunting bulu dombanya. Daud bersama dengan anak buahnya itu biasanya mereka menjaga kawanan domba Nabal pada waktu mereka merumput, saudara-saudara. Jadi Daud berkata kepada anak buahnya, sekarang pergi kepada Nabal karena dia sedang panen. Kamu minta upah karena kita yang menjaga kawanan dombanya, begitu. Pada waktu 10 orang suruhannya itu datang kepada Nabal, minta tip, minta upah, itu wajar dong, orang udah kerja begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Nabal? Dia berkata begini, hah? Mau minta upah? Siapa itu Daud? Daud itu kan pemberontak. Enak aja, daripada dikasih pada kalian semua gerombolan pemberontak, lebih baik buat anak buahku makan katanya. Jadi anak buah Daud marah banget, dia pulang langsung. Dan dia berkata kepada Daud, Nabal seperti itu. Wah, pada waktu dia mendengar berita itu, Daud menjadi marah. Dia bilang, ayo kita siapkan untuk berperang melawan Nabal. Malam ini juga kita tumpas semua laki-laki yang ada di rumah itu. Tidak ada satu orang pun laki-laki yang akan tersisa katanya. Maka Daud sudah mempersiapkan 400 anak buahnya dengan perlengkapan pedang dan senjata untuk melawan Nabal, saudara-saudara. Untungnya ada seorang pelayannya yang mendengar itu. Pelayannya itu gemeter dan dia lari secepat-cepatnya pulang ke rumah Nabal. Sampai di rumah Nabal, dia tidak mencari Nabal, saudara-saudara. Tapi dia mencari nyonya Nabal, yaitu Abigail. Kenapa? Karena dia tahu tuannya itu Nabal. Bodoh dan bebal, nggak tahu aturan, keras kepala, begitu. Jadi nggak mau dia mengadu kepada Nabal. Dia datang kepada nyonya Abigail. Dia bilang, aduh nyonya, celaka. Malam ini pasti katanya kita akan ditumpas oleh Daud. Semua orang laki-laki pasti akan mati. Abigail kaget karena dia tidak tahu Daud anak buahnya datang. Saudara, waktu diceritakan apa yang dilakukan oleh Abigail, saudara. Apakah dia berkata, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Ore, besok saya menjadi janda muda yang kaya raya karena suamiku akan mati. Gitu ya saudara. Itu adalah kemolekan tanpa Tuhan, saudara. Tapi molek cantik, tapi yang takut akan Tuhan, dia akan berkata, aku harus mempertahankan keluargaku. Aku harus melindungi rumah tanggaku. Saudara, itulah Abigail. Dia cepat-cepat mempersiapkan langsung, ya, dia masak 10 domba, dia masak makanan, dia masak kue-kue dan sebagainya, dia bawa semua itu satu gerobak penuh berangkat untuk menemui Daud. Buat apa saudara? Mau minta pengampunan. Sampai di tengah jalan, betul Daud ada di sana bersama dengan 400 anak buahnya saudara. Sedang berjalan menuju ke rumah Nabal. Di tengah jalan itu Abigail langsung turun dari keledainya saudara. Dan dia menghampiri Daud dan kemudian dia berlutut dan dia menyembah Daud. Dahinya sampai menyentuh tanah, saudara-saudara. Dia minta ampun kepada Daud, saudara-saudara. Bayangkan, siapa Abigail, saudara-saudara? Dia nyonya yang kaya raya. Dia nyonya yang cantik jelita. Dia punya baju yang bagus, saudara-saudara. Tetapi dia demi mempertahankan rumah tangganya, demi melindungi keluarganya, saudara-saudara, dia mau merendahkan dirinya. Dia menyembah kepada Daud sampai dahinya itu ke tanah, saudara. Siapa Daud? Saat itu Daud bukan siapa-siapa, saudara-saudara. Dia bukan raja, dia bukan panglima, tapi dia gerombolan pemberontak, saudara-saudara. Tetapi Abigail, seorang wanita bijaksana yang takut akan Tuhan, dia berani merendahkan diri demi keutuhan rumah tangganya.
Dia berkata kepada Daud, ampuni suamiku yang Nabal itu. Saudara-saudara, ketika Daud melihat Abigail sampai seperti itu, akhirnya kemarahannya reda, saudara-saudara. Nabal diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang istri yang baik, seorang istri yang betul-betul takut akan Tuhan. Dia berjuang, dia setia kepada suaminya, bukan hanya pada waktu segalanya lancar. Dia setia kepada suaminya, bukan segala sesuatunya enak, tapi orang yang takut akan Tuhan. Pada waktu suaminya mengalami kegagalan, dia akan berjuang. Bukan malah dia berkata, kalau kamu gak kerja, awas ya. Begitu ya saudara. Aku gak kasih makan kamu. Bukankah demikian banyak sekali orang begitu. Ada sepasang suami istri bertengkar gara-gara suaminya di PHK. Kemudian minta cerai. Dan akhirnya cerai tempat tidur betul-betul saudara-saudara. Waktu ditanya, kenapa kamu cerai tempat tidur? Istrinya jawab, karena dia tidak kerja. Katanya saudara-saudara. Bayangkan loh saudara-saudara. Wanita yang takut akan Tuhan. Dia bisa menerima keadaan suaminya apapun juga. Dan bahkan dia bisa menjadi berkat bagi rumah tangganya. Sejelek-jeleknya suami, lebih baik punya suami. Itu kata seorang ibu yang berusia 65 tahun ketika suaminya dipanggil Tuhan tiba-tiba. Sebelum dipanggil Tuhan, ibu ini selalu bilang, aduh kapan tuh aki-aki mati karena terlalu cerewet. Saudara. Tapi ketika suaminya betul-betul dipanggil Tuhan mendadak, 3 bulan kemudian dia berkata, sejelek-jeleknya suami lebih baik punya suami katanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehubungan dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Ya. Saudara-saudara, kita tunduk kepada suami. Kita hormat kepada suami bukan karena dia baik. Bukan karena dia tidak baik. Tetapi kita hormat, tunduk dan kita berlaku setia karena kita mentaati firman Tuhan. Dan bagaimana dengan para suami nih? Bapak-bapak. Apakah bapak-bapak juga bisa berkata sejelek-jeleknya istri lebih baik punya istri? Begitu saudara-saudara. Bisakah bapak-bapak nih sang suami menghargai keberadaan istrinya? Banyak kali suami kalau pulang kerja dia melihat aduh istri mah gak kerja apa-apa di rumah aja begitu ya. Cuma minta uang katanya. Siapa bilang saudara-saudara? Bapak-bapak kalau menganggap pekerjaan seorang ibu itu ringan, coba ganti peran 2 hari saja. Bapak-bapak yang masak, bapak-bapak yang nyuci, bapak-bapak yang mengajar anak, buat PR dan sebagainya. 2 hari saja, rasakan. Seorang istri, kalau dia wanita karir, itu lebih lagi beratnya bapak-bapak. Pulang kerja, ya bapak-bapak, kalau bapak-bapak langsung mandi, baca koran, ngobrol-ngobrol sebentar, tidur. Tapi kalau ibu-ibu tidak. Pulang kerja, mandi, tapi dia bereskan dulu makanan buat anaknya, buat suaminya. Dia membereskan rumah, pagi-pagi pun demikian, bangun tidur pagi-pagi, masak dulu dan sebagainya, baru pergi. Bapak-bapak, berangkat kerja langsung kan? Bapak-bapak hari ini, mari kita pandang istri kita masing-masing. Kita lihat dan kita hargai, kita hormati, kita cintai istri kita masing-masing. Di hari ibu, hari ini, apa yang suami-suami lakukan untuk istri sebagai ungkapan cinta dan syukur kepada Tuhan diberikan seorang istri. Yang ketiga, wanita yang lebih berharga daripada permata adalah wanita yang bisa membawa anak-anaknya punya masa depan yang baik. Dia berbuat baik kepada anaknya.
ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Saudara-saudara. Anak-anaknya bangun pagi dan menyebut mamanya itu orang yang berbahagia katanya saudara-saudara. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijar, seorang penemu bohlam saudara-saudara. Suatu hari ketika dia pulang sekolah, dia menyerahkan sebuah surat pemberian gurunya yang ditujukan buat ibunya. Ketika ibunya menerima surat itu, dia buka dan kemudian dia baca. Pada waktu dia membaca surat itu saudara-saudara, air matanya menggenang. Dia sedih sekali melihat surat itu. Setelah itu dia lihat Edison. Dia pandang anaknya. Edison takut luar biasa. Deg-degan. Apa yang salah? Kenapa ibu menangis? Tiba-tiba ibunya tersenyum. Dan kemudian dia membaca surat itu dengan suara yang sangat keras. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya. Dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda mendidiknya sendiri. Katanya. Saudara-saudara, pada waktu Edison mendengar ibunya membaca surat itu dan kalimatnya luar biasa itu. Dia tersenyum bahagia. Dia bangga. Dia punya semangat saudara-saudara. Dan mulai hari itu Edison homeschooling di rumahnya. Dan ibunya sebagai gurunya. Jauh setelah ibunya wafat. Dan Edison telah menjadi penemu ternama. Dia melihat-lihat barang lama keluarganya. Tiba-tiba dia melihat kertas surat yang dulu itu pada waktu dia masih SD yang diberikan gurunya kepada orang tuanya. Terlipat ada di sorokan sebuah meja. Dia membukanya dan kemudian dia membaca isinya. Pada waktu dia membaca isinya, dia kaget. Dia baca lagi. Dia baca lagi. Dan dia baca lagi. Air matanya bercucuran saudara-saudara. Dia baca. Putra Anda seorang anak yang bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah. Edison menangis hingga berjam-jam saudara-saudara. Setelah itu dengan sedih dia berkata, aduh luar biasa ibuku. Dia menangis dan terharu banget dengan ibunya. Kemudian dia menulis di diarinya. Thomas Alva Edison adalah seorang anak bodoh yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mama dari Thomas Alva Edison ini adalah seorang wanita yang bijak. Wanita yang berharga lebih daripada permata buat anaknya. Saudara-saudara. Bayangkan kalau hari itu dia membaca yang sebenarnya bahwa putra Anda seorang yang bodoh. Mulai hari itu kemungkinan besar Alva Edison tidak akan menjadi orang yang jenius. Saudara. Mungkin dia bertumbuh menjadi anak yang nakal. Mungkin dia bertumbuh menjadi anak yang berandalan. Tetapi karena wanita yang bijaksana. Seorang ibu yang betul-betul melihat anaknya. Dia bisa membawa anaknya berhasil saudara-saudara. Kasih seorang ibu tidak tergantung dari siapa anak itu. Apakah dia bodoh atau pintar. Kasih seorang ibu terhadap anaknya yang dia lihat adalah anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak. Dalam rangka menghargai dan menghormati. Dan ucapan terima kasih kita kepada mama. Apa yang kita buat untuk mama kita, saudara-saudara. Hari ini
khusus untuk ibu, untuk wanita. Nanti bapak-bapak bulan Juni. Hari ini mari kita berpikir dalam rangka menghargai dan menghormati dan ucapan terima kasih kita kepada mama. Apa yang kita perbuat? Ada satu ungkapan mengatakan gini, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ada orang mengatakan kalau orang tua kaya, maka anak menjadi kaya. Tetapi kalau anak kaya, belum tentu orang tua menjadi kaya. Banyak sekali contoh saudara-saudara. Kalau orang tua kaya, segala sesuatu diberikan buat anaknya. Tetapi ketika anak kaya, belum tentu anak bisa merawat orang tuanya walaupun satu. Ada sebuah contoh. Seorang ibu punya anak 4 saudara-saudara. Semuanya sudah menikah. Tiap hari ibu ini harus pergi ke rumah anaknya untuk merawat cucunya dan harus masak buat anaknya itu. Buat anak istri dan cucunya itu saudara-saudara. Kemudian sore baru dia pulang. Sekali waktu ketemu dengan pendetanya ditanya, ibu kenapa kok hari Minggu sudah berapa lama enggak ke gereja? Dia menjawab begini, maaf Pak, kalau saya ke gereja berarti saya enggak bisa kerja di rumah anak saya. Kalau saya enggak kerja berarti saya enggak dapat uang. Oh, pendetanya kaget. Maksudnya ya kalau saya datang merawat cucu saya dan masak serta membereskan rumah, maka saya akan dapat uang hari itu untuk makan. Bayangkan saudara-saudara. Seorang ibu bisa merawat 7, 8, 9 anaknya sendiri saudara. Tetapi anak, apakah 1, 2, 3, 4, 5, belum tentu bisa merawat satu orang tuanya. Saudara-saudara. Ada satu puisi yang ditulis oleh seorang ayah buat anaknya saudara. Sangat terharu sekali. Puisi ini sangat panjang jadi saya ambil yang pendeknya saja. Puisi ini berbunyi begini. Anakku, 9 bulan engkau berada dalam perut ibumu nak. Engkau ikut kemanapun ibumu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibumu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman. Anakku, ingatkah ketika engkau berumur 1 tahun? Ibumu menyuapi dan memandikanmu dan sebagai balasannya engkau menangis sepanjang malam. Dan seterusnya umur 15, umur 20 ketika dia kuliah dan sebagainya. Sampai akhirnya dibiayai pernikahannya dan sebagainya. Dan akhirnya ketika anak itu berumur 50 tahun. Dia katanya, anakku, ingatkah saat kau berumur 50 tahun? Mamamu sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Namun sebagai balasannya, engkau membaca tentang pengaruh negatif orang tua yang tinggal menumpang di rumah anak-anaknya. Dan hingga suatu hari ibumu meninggal dengan tenang katanya. Dan tiba-tiba engkau teringat banyak hal yang belum pernah engkau lakukan untuk mamamu. Perasaan bersalah datang menghantam hatimu bagaikan palu godam yang tak pernah berakhir. Dengarlah nak, ingatlah jasa ibumu sepanjang masa. Jasa ibumu yang penuh kasih dan pengorbanan. Saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam rangka cinta Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi anak yang taat, yang patuh, yang berbakti kepada orang tua. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, ibu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan anak. Dia selalu khawatir jika anak bermasalah.
Dia selalu khawatir jika anak sakit. Itu tanda kasih sayang seorang ibu. Mari saudara-saudara, di hari ibu hari ini, kita datangi mamah kita. Kita datangi orang tua kita. Kita peluk dia. Kita ucapkan terima kasih. Kita berikan tanda cinta kita kepada ibu kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi mama yang baik, untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi suami yang baik. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami bisa menjadi keluarga-keluarga yang menjadi saksi Tuhan bahwa anak-anak Tuhan memiliki keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati, saling memperhatikan, dan melalui kehidupan kami sekeluarga, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mungkin seringkali kami menyakiti hati mama kami. Mungkin seringkali kami menyakiti pasangan kami. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini mampukan kami Bapak untuk memperbaiki diri. Membawa keluarga kami menjadi keluarga yang penuh kasih dan harmonis. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Gosyuli. Jemaat sekalian, sekarang saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari dengan mengiringi persembahan yang diberikan, kita akan memperhatikan beberapa hal bahwa jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan dapat memberikannya dengan 3 metode. Yang pertama, jemaat dapat bersama-sama mentransferkannya ke rekening BCA dengan nomor, dibaca nomornya juga ya Pak? Enggak usah ya. Oh ya, ulang. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan. Harap diperhatikan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat melakukannya dengan 3 metode. Yang pertama, jemaat dapat mentransferkannya ke rekening BCA atas nama GKI Mesias. Dan yang kedua, jemaat dapat bersama-sama membawa langsung ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di ruang kebaktian 2. Dapat mencari penglan atau koster atau saudari Meli atau TU untuk meminta untuk dibukakan pintu. Tepatnya di ruang kebaktian 2 di bawah. Dan juga jemaat dapat dikumpulkan dalam amplop khusus yang dibawa atau diserahkan pada saat sudah kembali beribadah ke gereja. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan pujian Tiada Berkesudahan.
sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami. Tuhan, kiranya Engkau memakai persembahan ini dan melalui para bendahara gereja dan setiap aktivis yang mengelolakan persembahan ini, kiranya setiap pelayanan dan gereja Tuhan boleh semakin dikembangkan dan menjadi semakin maju. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa untuk pelaksanaan PSBB yang sedang berjalan. Kita doakan agar masyarakat Indonesia dapat turut aktif, turut ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Dan yang kedua, jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita doakan untuk hamba Tuhan, majelis yang ada, kiranya mereka dapat sehati, mereka dapat bersama-sama melayani Tuhan. Dan juga berdoa untuk program gereja berbagi kasih, kiranya melalui program berbagi kasih ini setiap jemaat yang memerlukan bantuan dapat diberkati melalui bantuan yang ada. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita agar tetap setia bersama dengan Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya berkati bangsa dan negara kami melalui pelaksanaan PSBB khususnya di Kota Bandung. Kiranya masyarakat yang ada dapat turut serta berperan aktif dalam memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, berdoa untuk kesehatan setiap majelis, jemaat, hamba Tuhan yang ada, agar senantiasa Engkau lindungi, Engkau jagai dari wabah yang sedang menyebar pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk program berbagi kasih di GKI Mesias. Kiranya program ini dapat terus berjalan dengan baik dan juga jemaat yang membutuhkan bantuan dapat diberkati melalui bantuan yang ada. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami, akan perkumpulan kami, akan kerohanian kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu memberikan kami penghiburan di tengah situasi seperti ini. Berikan kami iman, berikan kami kerinduan untuk senantiasa berada dekat dengan Engkau, sehingga kami senantiasa dari hari ke hari diperkuat untuk senantiasa berelasi dengan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Gosyuli, dan kita aminkan dengan pujian amin. Doksologi. Ketiganya yang
saya persilakan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami segenap hamba Tuhan dan pelayan GKI Mesias mengucapkan selamat hari Minggu, terkhusus selamat Hari Ibu. Kiranya saat kita memperingati Hari Ibu, kita semakin memahami akan kasih seorang ibu dalam kehidupan kita, dan kita mau untuk saling menghormati, terkhusus untuk ibu-ibu dan juga para istri-istri yang ada di rumah. Kiranya damai Kristus beserta kita. Amin. Segenap majelis mengucapkan selamat memperingati Hari Ibu Internasional. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memampukan untuk menjadi penolong bagi suami dan mama bagi anak-anak. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah streaming, ibadah umum dan sekolah minggu, dan ibadah keluarga GKI Mesias minggu ini. Tuhan memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 17 Mei 2020 masih dialihkan ke dalam ibadah keluarga dan ibadah streaming di rumah masing-masing dengan panduan yang disiapkan oleh gereja. Untuk memutus penyebaran COVID-19, Majelis GKI Mesias menghimbau jemaat agar mendukung pemerintah dalam pelaksanaan PSBB dengan menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, cukup istirahat, berolahraga dengan teratur, tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan massa atau berkumpul lebih dari 5 orang, menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, berkendara dengan jumlah yang ditentukan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang tertera atas nama GKI Mesias dengan diberi keterangan perpuluhan atau persembahan minggu. Kedua, bisa datang langsung ke gereja dan memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja di ruang kebaktian 2. Jemaat bisa minta tolong kepada Saudari Meli atau Saudara Penglan untuk membukakan ruangan dan menunjukkan letak kotak persembahan. Ketiga, memasukkan ke kotak amplop atau celengan khusus dan dibawa saat kembali beribadah di gereja. GKI Mesias mengadakan program berbagi kasih gereja tanggap COVID-19, yaitu pembagian sembako bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam dana, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan diberi keterangan berbagi kasih. Persembahan juga bisa berupa sembako, seperti beras, minyak, indomie atau telur, dan dapat diantar ke gereja dengan menghubungi Evangelis Yuli Gunarko atau Saudari Melisa Febrianti. Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Saudari Ong Som Kim 10 Mei, Saudara Andreas Nodas 10 Mei, Saudari Winarni 13 Mei, Saudara Ong Kwang Yang 16 Mei, dan Saudara Hendra Mulyana 16 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.